sini aku mau sharing tentang 10 trik atur gajian bulanan biar tidak cepat habis. Di sini aku nggak mau menggurui atau maksudnya mengajari teman-teman semua. Aku yakin teman-teman semua itu udah pada pinter-pinter semua gimana caranya mengatur keuangan rumah tangga ya. Tapi aku di sini cuman pengen berbagi aja biar kita itu saling mengingatkan. Untuk aku juga kayak gitulah ya. Karena uang itu mau seberapa juga pasti bakalan habis ya kalau kita nggak pinter-pinter mengaturnya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama itu dengan cara kita membuat anggaran bulanan. Nah, tujuannya apa sih kita membuat anggaran bulanan ini? Kalau misalnya kita nggak buat catatan tentang apa sih yang harus kita keluarkan setiap bulannya, itu biasanya kita tuh bakalan lebih boros gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita membuat anggaran, otomatis pengeluaran yang akan kita keluarkan itu lebih jelas untuk apanya, kayak gitu ya. Dan untuk isinya apa aja itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Karena setiap keluarga itu kan pasti berbeda-beda ya pendapatan dan pengeluarannya. Oke, nah terus yang kedua itu dengan cara kita bisa membuat skala prioritas. Nah, yang bisa kita lakuin di sini adalah dengan cara membuat daftar kebutuhan secara urut, misalnya dari yang terpenting banget sampai yang tidak penting kayak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah dengan cara segera membayar tagihan di awal. Pokoknya jangan pernah nunda untuk membayar tagihan ya, karena kalau misalnya kita nggak segera membayar tagihan di awal, biasanya itu bakalan numpuk dan akhirnya malah mengganggu anggaran untuk kebutuhan lainnya kayak gitu. Contohnya misalnya kayak aku tiap bulannya itu kan aku harus bayar wifi, terus bayar uang sampah dan untuk keamanan di perumahan aku kayak gitu, sama arisan RT. Di sini arisan RT itu aku anggap sebagai tagihan ya, karena itu wajib. Kalau kebetulan listrik itu aku pakainya pulsa kayak gitu ya, jadi kita mengikuti aja kapan pulsa itu habis baru kita beli kayak gitu. Nah, untuk yang keempat adalah menabung. Nah, menabung di sini itu kita nggak perlu menabung dengan nominal yang besar, mau besar atau kecil, intinya itu konsisten dan disesuaikan dengan pendapatan teman-teman semua gitu ya. Nah, yang kelima itu adalah dengan cara membuat laporan keuangan harian. Nah, laporan keuangan harian ini bisa membantu kita untuk mengetahui kemana aja sih uang yang kita pakai selama ini, dan juga bisa untuk memilih-milih lagi barang apa aja sih yang nggak kita perluin lagi ke depannya, kayak gitu ya. Nah, yang keenam adalah dengan cara punya 2 atau lebih rekening bank ya. Di sini itu kalau misalnya kita punya lebih dari satu rekening, misalnya kita punya 2, itu tuh bisa ngebantu banget ya buat kita ngelola keuangan kita setiap bulannya. Kita bisa gunain satu rekening itu untuk kebutuhan sehari-hari dan yang satu rekening tadi untuk tabungan. Nah, contohnya kayak misalnya aku di sini tuh pakai 3 buku rekening ya, bukan untuk gaya-gayaan ataupun apa ya, walaupun penghasilan juga nggak banyak, tapi aku tuh ngebantu banget gitu loh dengan punya 3 buku rekening itu tuh di situ yang satu itu aku pakai buat kebutuhan sehari-hari, terus yang satunya untuk aku tabungan, dan yang satunya lagi itu untuk kebutuhan darurat gitu ya. Nah, yang ketujuh adalah menggunakan kartu kredit dengan bijak. Tapi di sini aku nggak nyaranin teman-teman buat pakai kartu kredit ya, karena aku juga nggak pakai kartu kredit. Tapi untuk teman-teman yang punya, teman-teman itu bisa manfaatin kartu kredit teman-teman untuk barang-barang yang lagi promo. Tapi barang yang teman-teman butuhin aja ya, jangan barang-barang yang nggak penting, oke? Nah, yang kedelapan adalah dengan cara berinvestasi. Berinvestasi di sini bisa dengan mengikuti asuransi atau dengan cara membeli emas atau perhiasan dengan nilai jual yang tinggi ya. Nah, setelah teman-teman menyisihkan uang untuk tabungan dan kebutuhan sehari-hari, kalau misalnya ada sisanya, teman-teman bisa berinvestasi ya. Nah, yang kesembilan adalah dengan cara membuat perbandingan anggaran dan pengeluaran. Kalau
misalnya teman-teman tadi di awal udah membuat anggaran keuangan yang jelas, pasti kan teman-teman udah tahu tuh berapa sih uang yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Nah, di situ teman-teman bisa bandingin apakah anggaran yang udah teman-teman buat dan pengeluaran teman-teman tiap bulannya itu apakah udah cocok atau melebihi. Kalau misalnya melebihi dengan anggaran teman-teman, teman-teman bisa mengurangi pengeluaran tiap bulannya biar cocok dengan anggaran yang udah teman-teman buat. Nah, yang ke-10 adalah dengan cara membawa uang cash secukupnya. Nah, kalau misalnya kita membawa uang cash secukupnya itu kan pasti kita bakalan lebih mikir-mikir lagi kalau misalnya kita mau beli berbagai macam barang gitu, ya sedikit mengurangi keborosan kita lah ya. Oke teman-teman, itu tadi sharing dari aku ya, semoga bisa bermanfaat buat aku dan teman-teman semua. Maaf ya, bukan bermaksud untuk menggurui ataupun mengajari teman-teman semua. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe.